Oke, baik teman-teman semuanya, kembali lagi dengan AR Mahmud bersama Opung Parbelak. Ya teman-teman, di video kali ini kemarin di acara Rakyat Bersuara ada seorang perempuan, katanya sih pengacara, menyampaikan bahwasannya Mas Gibran ibu kandungnya nggak jelas. Ini manusia sejenis apa lagi gitu loh? Apakah sama jenisnya kayak Roy Suryo dan Tifa atau sama Denny Indrayana? Kayaknya sih sama ya jenisnya seperti Indrayana yang mempermasalahkan ijazah SMA-nya Mas Gibran Raka Buming Raka. Ada aja yang seperti ini ya, kayaknya ya sepertinya Bohirnya mencari personil baru. Kenapa kok cari personel baru? Kemarin kan yang diharapkan banget untuk melanjutkan mempermasalahkan ijazah Mas Gibran itu Rismon. Di tengah perjalanan Rismon akhirnya insaf. Makanya lah dapat personel baru ya kan, Denny Indrayana itu satunya ibu-ibu pengacara. Namanya siapa? Mary, bukan Mercy. Kok ngumpulin orang-orang yang nggak berkualitas gitu ya teman-teman. Coba katanya sih pengacara, Denny Indrayana juga pengacara, si Ibu Mercy ini katanya juga pengacara. Apa prestasinya? Denny Indrayana kabur ya kan saat jadi tersangka. Kalau Bu Mary coba tulis kolom komentar, Mercy Mood bukan Mary. Kalau Mary mah yang di Lampung suka demo. Sebelumnya ada yang menggantikan Rismon itu loh, yang topinya mereng, bukan topi merah Mod. Udah dibangga-banggakan sama Refly Harun, ternyata S1 aja belum lulus. Jadi kita sudah tahu ya teman-teman, kelompok mana orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang tidak berkualitas. Oke, baik teman-teman, seperti biasa kita lanjut bersama Opung Parbelak. Bagaimana menurut beliau keseruan dan kelucuannya? Mari kita simak videonya sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Oke. Kalian tahu, kemarin di acara Rakyat Bersuara, ada seorang wanita yang mengatakan bahwasanya Mas Gibran wakil presiden kita, mamanya bukan mama kandung. Mamanya katanya bukan mama kandung. Ibu tahu dari mana? Makanya waktu Mas Gibran lahir, ibu datang. Biar bisa menyaksikan pakai mata kepala sendiri kalau Ibu Iriana itu mama kandungnya Mas Gibran. Ibu kemana kemarin waktu Mas Gibran lahir? Jangan sotoy. Inilah orang ini makin lama nggak bisa menggunakan akal sehat, tapi pengacara. Pengacara kok ngomongnya begitu sih? Aku udah bilang sama kalian ya. Baik di lingkaran Bapak Joko Widodo, ini objektif loh ya, dan juga di lingkarannya mereka ya, itu banyak sekarang yang cari panggung dan rata-rata profesinya pengacara. Kenapa seperti itu? Karena mulai dari dulu sampai sekarang seringkali seorang pengacara minta maaf menggunakan sensasi lebih banyak daripada prestasi. Untuk menaikkan namanya, untuk menaikkan pamornya, lebih tepatnya pansos, ya, pengacara ini akan melakukan hal-hal yang nyeleneh. Seperti ini, coba bayangkan kalian, dari awal siapa yang buka ini? Pengacara kan, siapa itu? Egy Sujana. Betul. Makin kesini, makin kelihatan pengacara-pengacara yang nggak berbobot. Itu ikut masuk ke dalam, biar apa? Biar pengacara-pengacara ini banyak kliennya. Termasuk Denny Indrayana. Kalau ku bilang sama kalian, kalau memang ada kliennya di Australia, kalau memang banyak kerjanya di Australia, ngapain dia ngadain sayembara di Indonesia? Bikin sayembara dia di sana, Perdana Menteri Australia pertanyakan itu, ijazahnya asli atau palsu? Lebih enak kau bikin sayembara di sana, bukan rupiah dolar. Lebih gede. Logika kita dipakai ya. Iya.
dia ke Indonesia bikin huru-hara ya dengan dengan membuat sebuah sayembara. Karena apa? Karena di sana nggak ada kerjaan. Makanya dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri untuk dirinya. Ibu nggak jelas. Saya melihat bahwa Gak masuk logika begitu, Ibu Mary. Ibu Mary pulang aja lah ke Lampung. Mary itu. Pimpin demo sana. Bentar lagi 27 Agustus. Obong Parbela itu bukan Ibu Mary, Ibu Mercy. Mercy Siombing. Wah, satu kampung lagi nih sama saya. Kalau kemarin ya ada Rismon Sianipar di Belige ya. Kalau ini jaraknya dari kampung Opung Parbela itu sekitar 1 jam. Nah, kalau Ibu Mercy ini kemungkinan besar kampungnya di Siborong-Borong. Ya. Setengah jam lagi dari Belige. Kok kayak gini lah model orang-orang di kampungku ya. Jadi malu. Ibu Mercy ini nggak tahu entah kenapa dari mana ujung-ujung udah nongol ini. Iya ya, dari mana ini manusia? Jadi memang begitu. Kemarin ya kan Tipa, Roy Suryo, setelah itu klaster pertama ya itu mereka udah mentok, udah nggak ada lagi harapan kan begitu. Nah ya ini dugaanku loh ya, dugaanku. Kayaknya nih Bohirnya mau cari pasukan baru nih. Pasukan lagi. Kayaknya Bohirnya mau cari pasukan baru gitu loh. Dan ada objek baru yang mau mereka permasalahkan. Tadinya sebetulnya sepertinya itu kayaknya si Rismon ini sudah dipersiapkan untuk menyerang Mas Gibran. Kita udah lihat sendiri. Kalau si Rismon sudah membuat buku namanya Wapres Gak Punya Ijazah kan begitu. Akhirnya pupus sudah harapannya si Refli Harun. Iya. Sebetulnya yang jadi harapan besar itu si Rismon. Nah, Rismon akhirnya bertobat. Insaflah hai kau Rismon. Jika muncungmu berdosa, otak nggak jelas, bikin penelitian. Akhirnya bertobat. Alhamdulillah. Nah, begitu juga Roy Suryo kemarin ngoceh-ngoceh dia bilang 2005 belum ada di Insect University itu program diploma. Ini nggak ada ini. Nggak ada ini. Ini kan kebohongan. Dan tahu nggak kalian kemarin Roy Suryo tebar kebohongan lagi. Apa dibilangnya ya? Ini nggak mungkin ini. Tahun 2005 nggak mungkin ada diploma. Di Insect University itu nggak ada. Ternyata biar tahu kalian ya, sedangkan Angela Tanusudibyo, CEO daripada iNews sendiri, tempat di mana bernaungnya rakyat bersuara, itu lulusan 2005 diploma. Diploma. Roy Suryo, kalau kau itu mau bikin kebohongan, bikinlah kebohongan-kebohongan yang bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Jangan bikin kebohongan yang gampang sekali dipatahkan oleh orang lain. Iya. Jadi memang Roy Suryo ini ya dia seringkali membawakan atau mempresentasikan sesuatu ya itu seolah-olah memang datanya valid gitu loh. Ya. Kalau iNews mau mempraktikkan jurnalisme sejati dan membuktikan apakah benar saat itu Insert cuma sekolah bahasa atau sudah punya program diploma, sebetulnya nggak perlu jauh-jauh mencari narasumber. CEO dari iNews sendiri, Angela Tanusudibyo, adalah alumni Diploma of Communication Insert tahun 2005-2006. Hadirkan saja CEO-nya sendiri. Di iNews, Roy Suryo mengatakan bahwa tahun 2005... Sebentar Bu, maksudnya CEO-nya sendiri diundang. Masa pula dia menggaji dia yang diundang Bu? Mana mau dia? Iya. CEO dia menggaji, dia pula jadi narasumber.
Lanjut Bu, lanjut. Tidak ada program diploma atau foundation di InSearch. Pernyataan ini bukan opini. Ini bisa diverifikasi. Saya punya bukti dari website resmi UTS dan InSearch yang sudah saya tampilkan di buku ini untuk mengedukasi publik. Jadi kalau informasi bahwa InSearch saat itu hanya sekolah bahasa terus diulang-ulang, padahal ada sumber primer yang bisa digunakan untuk memeriksanya. Menurut saya ini sudah menjadi penyesatan informasi kepada publik. Kalau memang tujuannya mencari kebenaran, kenapa informasi yang bisa dibantah dengan sumber resmi terus diulang-ulang? Netizen, yuk belajar cek sumber yang kredibel. Jangan langsung percaya saya, jangan juga langsung percaya Roy Suryo atau iNews. Cari sumber primer, cari dokumen resmi, baca sendiri. Karena mencari kebenaran bukan mencari informasi yang cocok dengan apa yang sudah kita percaya. Bu, kalau kami ini ya nggak percaya dengan pernyataannya Roy Suryo, jadi nggak perlu kami cari sumber primer, Bu. Begitu juga Ibu bilang sama para pendukung mereka nggak percaya karena apa? Mereka itu cinta buta. Cinta buta, Bu, terhadap junjungannya itu. Jadi mereka itu sudah dibutakan gitu loh. Jadi mereka menganggap apa saja yang dilakukan Bapak Joko Widodo anak-anaknya salah. Tapi apa saja yang dilakukan oleh Roy Suryo dan teman-temannya itu yang benar. Kan begitu. Bahkan saking cinta matinya, Bu. Ada pendukung dari sebelah sana, ya, katanya dia rela ditembak mati katanya di depan pengadilan, ya, kalau misalnya dia tidak bisa membuktikan ijazah Bapak Joko Widodo palsu. Hanya bermodalkan analisa dia sendiri, katanya, kalau saya analisa ini menurut analisa dia palsu ini. Saya bisa menjadi saksi. Saya mau kok ditembak di depan pengadilan. Nanti kalau misalnya ijazahnya Mas Gibran begitu juga nanti bilang itu, saya siap kok ditembak di pengadilan. Nanti ijazahnya Kaisang begitu juga, saya siap kok ditembak pengadilan. Kau ditembak 3 kali apa nggak mati? Kalau memang itu Jokowi memang punya jasa asli, ya tunjukkan ijazah asli. Kalau memang tidak, ya tunjukkan tidak. Konsekuensi hukum, termasuk kami ini juga saling menduga, tapi jelas secara analisa bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu. Saya berani menjadi saksi kalau memang Jokowi punya ijazah asli UGM, saya ditembak di depan pengadilan, siap. Ngeri. Gini aja Pak, Bapak pertanyakan aja ijazah Kabinet Merah Putih, Pak. Kabinet Merah Putih, Pak, menterinya ada 48, Pak. Iya. Bapak ragukan itu semuanya, berarti Bapak 48 kali siap ditembak. Jangan tanggung gitu loh. Jangan tanggung. Loh. Kami siap ditembak. Jadi sebetulnya biar tahu kalian, di luar negeri itu sistem pendidikannya nggak kayak di Indonesia. Makanya sekali-sekali Bapak yang mau ditembak itu, ya sekali-sekali jalan-jalan ke luar negeri. Ke Thailand, Vietnam, Kamboja, Korea Utara. Sebentar dulu, Pumpar Belak. Dari 4 negara itu nggak bisa dia pergi ke negara yang lain. Iya kan? Inilah yang paling aneh ini biar tahu kalian, ya. Sistem atau jenjang pendidikan di Indonesia itu nggak selalu sama dengan di luar negeri. Minta maaf ini gue bilang sama kalian. Aku punya siswa dulu, ya, dia minta dibikinkan surat keterangan dari lembaga kami, ya, bertuliskan bahasa Inggris, ya, dokumen berbahasa Inggris, bukan dirubah isinya ya, tapi surat keterangannya ya dirubah dari yang bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, ya. Aku tanya sama dia, ya kan, ini kau mau kemana? Aku bilang begitu. Saya mau ke Singapura, Pak, gitu. Oh, ke Singapura, oke. Jadi kalau di Singapura itu begitu begitu SMA, ya, begitu SMP bisa nggak langsung masuk SMA, ya. Nggak dulu sih, 1 tahun dulu kursus, ya. Setelah itu 2 tahun kemudian baru masuk jenjang pendidikan SMA gitu. Jadi di luar negeri itu di beberapa tempat ada 2 tahun SMP-nya dan 2 tahun juga SMA-nya. Makanya kita pernah melihat kan, kita sering saksikan mau di ada banyak orang ya di Amerika Serikat atau beberapa negara Asia ya
banyak mereka itu profesor-profesornya masih muda. Karena apa? Bayangkan aja SMP 2 tahun, SMA 2 tahun. Nah, begitu juga pendidikan-pendidikan yang lainnya, jenjang pendidikan yang lainnya. Kalau misalnya dia bisa mengikuti ujian, katakanlah dari kelas 4 dia bisa mengikuti ujian kelas 5, ya. Nah, untuk masuk kelas 6 dia bisa loncat itu dari kelas 5 itu dia nggak lewati dia lompat dari kelas 4 itu jadi kelas 6. Oke. Begitu, ya. Jadi jangan pernah kalian itu berpikir bahwasanya ya apa yang di Indonesia itulah yang harus kita paksakan terjadi di luar negeri, ya. Itu kalau kata Inalim itu bagaikan katak di dalam sumur. Kalau aku bilang sih pemikiran seperti itu seperti ibaratkan babi di dalam tempurung. Udah besar haram. Ya, badannya nggak muat di dalam tempurung babi itu, tapi otaknya muat. Ngerti kalian kan? Nampaknya besar, padahal sebetulnya yang mereka lakukan itu motivasinya motivasi jahat. Tapi sebetulnya kapasitas otaknya itu ya seperti otak babi gitu, cuman muat di dalam tempurung. Badannya nggak muat di dalam tempurung, tapi otaknya muat di dalam tempurung. Ini ibaratnya. Iya. Bung Marbella bisa nggak cari perumpamaan yang lain selain binatang babi? Ya cuman itu yang lengket di kepala aku. Kita dengarkan. Masyarakat kita itu nggak paham kok bisa mendapatkan S1 tapi nggak punya ijazah SMA, tiba-tiba mendapatkan S1. Tidak tiba-tiba, ada jalurnya. Dan jalurnya itu tidak melulu terkotak-kotak seperti pendidikan dasar menengah di Indonesia. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Jadi saya berusaha mengedukasi publik bahwa supaya tidak menjadi katak di dalam sumur. Jadi kalau katak di dalam sumur itu melihat ke atas, langit itu hanya sebulat itu, jadi pasti langit segitu. Tapi kalau kita mau melompat keluar sumur, walah ternyata langit itu sebesar ini. Betul. Sama kalau kita hanya di Indonesia, semua sekolah itu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Betul. Tapi kalau kita ada kesempatan ke luar negeri, ya ampun ternyata banyak ya jenjang pendidikan itu, tidak melulu 6 plus 3 plus 3 baru S1. Nah ini yang menurut saya pembodohan, karena saya yakin Denny Indrayananya lama di luar negeri, bahkan anaknya juga SMP di Indonesia, SMA-nya di Australia juga. Jadi saya yakin tahu sistem ini. Jadi bukan tidak paham, tahu tapi tidak mengedukasi publik, malah menyesatkan publik. Nah ini yang saya pertanyakan niat jahatnya, mens reanya. Dan kita sudah menjelaskan bahwa yang disampaikan Roy Suryo itu salah. Nah, makanya yang terakhir iNews itu saya kaget banget begitu saya dengar udah terang-terangan makin keras Roy Suryo bilang tidak ada program foundation diploma tahun 2005. Nah, padahal CEO dari iNews sendiri lulusan diplomanya berbeda. Kalau Mas Gibran mungkin ngambilnya bisnis kan, tapi kalau Angela Tanusudibyo yang merupakan putri dari Hari Tanusudibyo itu mengambilnya diploma of Communication and Media Studies kalau nggak salah. Tunggu, by the way, Ibu kok tahu CEO-nya langsung alumni dari UTS? Kebetulan saya yang membantu pendaftaran kuliah. Tahun 2004 saya tidak ketemu dengan Angelanya karena yang mendaftarkan ibunya. Jadi saya ketemunya dengan Ibu Liliana yang mendaftarkan tahun 2004. Saya secara personal waktu itu memang masih bekerja di agen pendidikan di Kuningan gedungnya di Jakarta. Jadi saya ketemu Ibu Liliana, saya yang mendaftarkan, saya yang menerima, saya yang membaca esainya, bahkan saya masih ingat esainya Angela Tanusudibyo. Jadi saya yang membantu mendaftarkan waktu itu. Kebetulan, jadi begitu saya tahu beliau adalah CEO-nya iNews, loh membuktikannya kan gampang gitu. Kalau memang tidak Bu, minta maaf dulu. Waktu Roy Suryo daftar ke UNJ, Ibu kenapa nggak bantu dia aja sih, Bu? Maunya bantu dong, Bu. UNJ yang sampai sekarang masih dipertanyakan ijazahnya, Bu.
Bukan ijazahnya Opung Parbela, prosesnya. Prosesnya. Di penjara kok bisa lulus. Aduh, tepuk tangan dulu untuk wanita tangguh ini, Ibu Inalim. Jadi beliau itu ya ngerasa terpanggil ya untuk mengedukasi para penonton, mengedukasi ya para netizen, mengedukasi rakyat Indonesia bahwasanya ya banyak sekali kebohongan-kebohongan yang bisa dibuktikan ya dari orang-orang model Roy Suryo ini. Iya. Aduh, sampai biar tahu kalian, Mas Gibran ya bukan cuma ijazah SMA saja dipertanyakan. Iya. Mereka mempertanyakan ijazah SMP. Mereka bilang katanya ijazah SMP-nya Mas Gibran itu gak jelas. Pihak sekolah daripada SMPN 1 Surakarta itu sudah mengatakan bahwasanya Mas Gibran lulus SMP dari sana. Perhatikan ini. Saya sampaikan bahwa Mas Gibran benar-benar siswa SMP Negeri 1 Kota Surakarta dan lulus dari SMP Negeri 1 Kota Surakarta. Pernyataan bahwa beliau tidak pernah lulus itu tidak benar. Betul. Tanda Suryanti saat ditemui di ruang kerjanya. Menurutnya, Gibran memiliki ijazah resmi dari sekolah tersebut. Waktu Mas Gibran daftar di di SMP itu Ibu Inalim juga yang bantu bukan? Mercy Siombing. Ada aja ibu ini. Soalnya Mercy Siombing itu kayaknya tahu dia gitu statusnya Mas Gibran itu. Sampai berani dia bilang bahwasanya Mas Gibran itu mama kandungnya bukan Ibu Iriana. Ngomong tuh nggak dijaga itu. Muncungmu itu perbaiki. Jangan muncung dari kampung kita bawa malu kita. Aduh. Dan juga biar tahu kalian, kemarin terjadi perdebatan ya. Denny Indrayana, ada Lecumanan ya. Dan juga ada Bang Ade Armando. Bang Ade Armando mengatakan bahwasanya, Den, kau itu motifnya itu politik. Motifmu itu politik. Itu makanya dia itu bahas-bahas atau bikin sayembara ijazah Mas Gibran kan begitu. Kalau aku bilang sih motifnya Denny Indrayana bukan politik, bukan. Motifnya bangkrut. Kebangkrutan lah yang membuat dia cari pekerjaan. Lebih tepatnya bukan cari pekerjaan sih, menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Denny Indrayana tuh jelas motifnya motif politik. Sama kau, lape sama kau. Kalah apa? Sekarang begini, ya kan? Sekarang kita lihat aja model-model si Denny Indrayana ini, ya. Kalau memang motifnya, ya, memang bukan politik, ya ngapain sampai sejauh itu gitu? Kalau Bang Ade bilang itu motif politik, kalau aku motifnya ini sedang menciptakan lapangan kerja sendiri. Jadi sebetulnya dia ini pernah juga sakit hati sama Paman Usman, pamannya Mas Gibran, yang katanya meloloskan Mas Gibran 2024 kemarin, kan begitu. Karena apa? Waktu dia mencalonkan diri menjadi calon gubernur dari sebuah provinsi, yang nggak perlu kusebutkan provinsi mana, tapi nanti malu nanti provinsinya itu. Jadi waktu itu dia kalah, ya kan, kalah dengan lawannya, kan begitu. Nah, ternyata terjadilah sengketa, ya, disengketakanlah ini di MK, ya, dan waktu itu dia kalah, ya. Dari mana Opung Parbela tahu dia kalah? Kalau nggak kalah, dia pasti ada riwayatnya dia pernah jadi gubernur. Iya. Bayangkan aja biar tahu kalian, jadi DPR kalah, jadi gubernur kalah. Apa nggak sakit hati dia? Karena apa? Paman Usman kemarin lagi ketok palu menyatakan bahwasannya mereka kalah. Sampai sekarang sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Denny, what's wrong with you, Denny? What's wrong? What's wrong, Denny? Asem. Makanya kemarin ya Lecumanan itu nggak apa dia nada tinggi, ya kan? Lecumanan orang anak Medan itu, Pak. Apa dia bilangnya? Emangnya ada calon yang lebih bagus dari Mas Gibran? Emangnya ada? Kamu, iya, biasalah kalau bagi mereka yang bagus itu kan pasti Anies Baswedan lah.
Jadi mereka itu sebetulnya para pendukung Anies Baswedan yang sedang mencarikan lapangan pekerjaan untuk Anies Baswedan. Denny menciptakan lapangan pekerjaan sendiri untuk membuka lapangan pekerjaan bagi Anies Baswedan. Karena memang dari awal-awal biar tahu kalian, pasangan Prabowo Gibran yang menang, tapi yang minta dilantik Prabowo Anies. Aku masih ingat di kepala aku yang bertanya itu Bunda Mary. Sepertinya kalau nggak salah ingat aku. Yang minta itu Bunda Mary. Prof. Refli Harun, saya mau nanya, apakah kalau misalnya Mas Gibran tidak layak, Anies Baswedan layak untuk jadi wakil presiden? Lapet. Ade Armando aja biar tahu kalian, mempertanyakan bagaimana ijazahnya si Roy Suryo. Prosesnya, lebih tepat prosesnya. Karena apa? Kenapa Anda bisa, disertasi Anda pun juga dipertanyakan. Kok bisa dulu sementara Anda itu statusnya kemarin di dalam penjara. Menyelesaikan disertasi. Apalagi Anda nggak jelas. Nggak bisa. Iya juga ya, dipikir-pikir ya. Kapan dia bikin disertasi waktu di dalam penjara nih? Aduh, Roy Suryo kalau udah dihajar seperti itu, ya dia akan menggunakan nada suara yang lebih tinggi. Gak apa-apa, nggak ngerti ini. Apaan? Gila. Aduh ya. Dan juga biar tahu kalian ya, kemarin selalu kan mereka itu mengatakan bahwasanya Prapit itu ya, mereka berpikir bahwasanya Prapit itu adalah jalan keluar kan begitu. Begitu SEMA keluar surat edaran Mahkamah Agung, mentoklah otak mereka. Karena apa? Sudah pasti ketika SEMA itu sudah diedarkan ya, ketika masuk dalam pokok perkara ya, pra peradilan sidangnya bisa dilakukan ya, tapi hasilnya tetap NO, tidak diterima. Bicara mengenai hukum ya, tapi penjelasannya itu harus on the track. Tapi kalau misalnya setiap penjelasan yang kalian berikan itu berat sebelah, termasuk lebih berat kepada klien kalian daripada klien orang lain ya, itu bisa saja tidak mencerdaskan tapi menyesatkan. Bagi kalian itu pendidikan hukum kan begitu, tapi bagi mereka ini menyesatkan. Karena apa? Ya, bagian dari hukum yang menguntungkan kalian ya, itu yang kalian umbar. Tapi bagian daripada hukum yang merugikan kalian itu nggak kalian umbar. Gak usah banyak cerita lah, mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan pendidikan hukum. Tapi itu dia. Beberapa kali peradilan NO. Iya. Udah dengar? Nah, sekarang yang mendapat pendidikan hukum itu kau. Kau yang mendapat pendidikan hukum. Kalah apa? Halo. Nah, kemarin biar tahu kalian di sidangnya Siti Pak, ya kan? Hakim itu dengan tegas menyatakan bahwasanya status Siti Pak itu yang mana. Dengarkan kalian ini ya, kalian semua dengarkan. Jangan ada yang mengatakan kalau Siti Pak itu nggak lagi tersangka, bukan lagi terdakwa. Iya. Bohong besar itu, bohong besar. Kita dengarkan ini, apa kata hakim. Menimbang bahwa ketika berkas sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka status pemohon pra-peradilan adalah terdakwa, bukan tersangka, dan berdasarkan pemeriksaan dari bukti surat yang diajukan oleh para pihak, tidak ada satupun bukti yang telah membebaskan pemohon. Oleh karena itu, status pemohon tetap sebagai terdakwa, sehingga pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan pra-peradilan, maka haknya mengajukan pra-peradilan telah gugur. Menimbang bahwa dengan demikian, mengenai eksepsi permohonan pra-peradilan, pemohon gugur demi hukum. Nah, itu dia ya. Jadi ketika dia sudah masuk sidang pokok perkara, statusnya bukan tersangka lagi, tapi terdakwa. Nah, ketika dia sudah terdakwa, dia itu tidak punya kedudukan hukum untuk mengajukan diri di pra-peradilan. Karena apa? Ya, pra-peradilan itu ya bagi orang yang belum masuk perkara
sidang pokok perkara. Karena apa? Ketika sidang pokok perkara, statusnya sudah terdakwa. Ketika pra-peradilan, statusnya belum terdakwa. Nah, itu. Masuk itu barang ke pra-peradilan, baru setelah itu ya, kalau misalnya contohnya udah nggak diterima lagi, masuk dia sidang pokok perkara. Nah. Ini udah masuk ke sidang pokok perkara, Pra-peradilan. mau mundur lagi ke pra-peradilan. Kocak. Itu aneh dan itu yang sering digembar-gemborkan Siti Pak. Saya kan bukan lagi terdakwa. Udah batal demi hukum, batal demi hukum. Batal demi hukum memahami. Nah, biar tahu kalian ya, ini pun juga di podcast sebelah ya menggembar-gemborkan bahwasanya lihat aja nanti Capres Gibran ya. Gibran nggak akan 2029 nggak akan bisa main capres lagi atau cawapres. Karena ya dokumen yang dipakai ini udah dipakai untuk wali kota, dipakai lagi 2024 kemarin. Kita lihat nanti apakah dokumennya berubah. Kalau memang itu menjadi strategimu, kenapa kau bocorkan? Kenapa nanti dibocorkan? 2029, ketika kau lihat tiba-tiba dokumennya berubah, baru di situ kau permasalahkan. Gibran di 2029 nggak bisa nyalon. Ya. Sebetulnya. Nggak bisa dia nyalon sebetulnya. Karena ini palsu ini, keterangannya ini dalam ini. Nggak bisa dia nyalon, ini nggak bisa digunakan ini. Oke lah, misalnya orang tidak... Apa yang dia mau pakai untuk mencalonkan diri tahun 2029? Itu pertanyaannya kan? Pertanyaannya. Ijazah mana? Nah, kita lihat nanti menjelang 2029 kalau dia calon, dia pakai ganti dokumen atau tidak untuk mencalonkan diri itu. Apakah paket C misalnya? Paket C ataukah dia sodorkan yang pendidikan dia di di Singapura? Kan dia ada juga pendidikan di Singapura. Ya. Apakah dia pakai itu? Kita belum tahu. Tapi kalau dia mengganti ini, berarti ini betul-betul bermasalah. Justru menjadi bukti kuat. Kalau dia ganti dokumen lain dalam konteks pencalonan 2029, berarti betul dokumen ini bermasalah. Berarti karena dokumen ini dia pernah pakai 2 kali ya? 2 kali di wali kota dan 2024. Dan sebagai cawapres ya? Cawapres. Jadi sebagai wali kota, sebagai cawapres. Nah sekarang kalau dia nanti 2029 maju sendiri, apakah juga sebagai cawapres tetap, atau tetap apakah mau calon presiden, maka dokumen ini bisa menjadi persoalan utama. Karena dokumen ini harus ada. Harus ada. Sebelum lanjut yang lain. Sebelum lanjut yang lain. Karena ini kan syarat untuk menjadi calon itu kan harus ada dokumen ijazahnya kan, fotokopi ijazahnya yang dilegalisir kan. Ya ini legalisir dia kan. Nah ini mesti di-clearkan dulu. Kalau dia ganti misalnya kayak Bu Susi kan dulu ambil paket C ya untuk SMP. Tapi kalau dia ganti dengan paket C SMK, oke, bisa saja untuk ke 2029 dia bisa ganti. Dia bisa sah untuk 2029. 2029 dia sah, tapi untuk yang 2024 kan persoalan tetap. Iya. Perbuatan tercelanya itu melekat karena itu dianggap kalau dalam konteks pidana itu berkelanjutan. Ku bilang sama kau, dokumen itu tidak akan ada yang berubah dari wali kota, presiden, nanti cawapres, sekali lagi cawapres, dua kali lagi capres. Gak akan berubah itu kawan. 2029 nggak berubah, 2034 berubah, nggak berubah, 2039 pun nggak berubah. Iya. Bacri kau. Bapak kayaknya yang pernah masuk penjara itu ya Pak ya? Yang kasus terorisme itu. Oke. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Yang tersangkut kasus terorisme. Kayaknya iya. Masa sih? Oh kayaknya iya. Apa salah orang aku? Ya, jadi kita lihat perkembangan ini, ya. Kita lihat ke depannya bagaimana. Dan aku paling nggak diterima dengan pernyataan Ibu Mercy tadi, Mercy Siombing yang mengatakan, ya mungkin mama kandungnya pun juga nggak jelas. Hati-hati kalau ngomong ya, apalagi kita orang Batak sangat menghormati yang namanya mama. Makanya banyak istilah lebih bagus bapak mati duluan daripada mama. Oh iya. Karena kalau bapak mati duluan, mama memperjuangkan. Kalau mama mati duluan, itu bapak burungnya duluan diperjuangkan. Kebanyakan. Nggak semua. Kebanyakan. Aku ngomong begitu karena aku laki-laki. Makanya aku berdoa supaya Opung Parbela itu ya nanti ketika umurku 95 tahun baru diambil Tuhan. Nah istriku 96 tahun.
Ya kan? Iya. Boleh. Sebentar dulu Perbela, agak tertarik aku tuh. Kalau bapak duluan mati, anak-anak yang diperjuangkan. Tapi kalau mama duluan mati, burung yang diperjuangkan. Itu dulu yang Perbela, nanti makin lama makin gila kita. Salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.